Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kembali kita dikumpul oleh Allah dalam rutinan Yasinan RT 18. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apapun niat di dalam hatinya, apapun hajatnya, semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan dosa-dosa kita yang hadir di sini mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita baca tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau mengakui kita sebagai umat dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, "Ma min 'abdin yusalli 'alayya illa raddallahu ta'ala alayya ruhi." Tidak ada satu daripada hamba pun, kata Nabi Muhammad SAW, yang dia membaca salawat dan salam kepadaku sehingga Allah Ta'ala kembalikan ruhku, kemudian aku jawab salawat dan salamnya. Mudah-mudahan salawat dan salam kita selalu diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cerita singkat tentang Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke dalam dunia, Abdul Muttalib, kakek dari Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah seorang orang terkemuka di kota Mekah. Atau jar kita itu rajanya di kota Mekah. Bisa juga dikatakan bupatinya di kota Mekah. Atau pimpinan daripada kota Mekah ketika itu. Sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke alam dunia, maka Abdul Muttalib sudah diceritakan oleh Sayyidah Aminah tentang kehamilan beliau. Yang mana di dalam waktu hamilnya itu banyak sekali kejadian-kejadian ajaib yang menimpa kepada Sayyidah Aminah. Salah satunya adalah Sayyidah Aminah bermimpi memangku satu cahaya. Maka hal itu disampaikan kepada Sayyidina Abdul Muttalib ketika itu. Artinya banyak kejadian-kejadian yang luar biasa selama kehamilan itu Sayyidah Aminah merasakannya dan menemuinya. Salah satunya kata Al-Imam Ali Al-Habsyi, kata beliau, la tajidu minhu alaman wala ilala wala tashku minhu alaman wala ilala. Ketika Sayyidah Aminah mengandung Nabi Muhammad SAW, la tashku, alaman, tidak pernah merasakan rasa sakit,
wala ilala, dan juga rasa berat. Mun kita kekenyangan makan gini berat parut. 2-3 piring makan. Ya kan? Berat parut. Nah, Sayyidah Aminah ketika mengandung Nabi Muhammad SAW, beliau tidak merasakan apapun. Beda dengan istri kita, beda dengan perempuan-perempuan kita, ketika mereka mengandung, mereka kesusah payahan. Baik. Ketika itu, sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, Abdul Muttalib pergi ke Persia kalau kada salah. Persia itu Iran sekarang. Iran. Nah, daerah Iran. Iyalah Iran lah. Rasanya ya, Persia tuh kalau kada salah di Itali, kalau kada salah. Kalau kada salah lah. Pokoknya Persia lah. Iran lah. No, hebat juga sih Din lah. Oh. Ulun tuh sebenarnya tahu jangan Montesquieu ya. Anak memunguli perguruan ya kan, ada pintar guru. Kita kembali ke cerita. Jadi Sayyidina Abdul Muttalib ketika itu pergi ke Persia bersama dengan 3 sahabat Sidin. Ulun kada ingat di dalam sirah Nabawi itu ngaran-ngarannya kada ingat. Kada ingat ulun ngarannya, cuma disebutkan di situ 3 orang, kemudian berempat dengan Abdul Muttalib. Berangkat. Setelah berangkat ke Persia, ternyata di sana ada seorang pendeta. Pendeta ini menganut Injil asli. Yang tidak dirubah. Nah, lalu pendeta ini dia melihat Sayyidina Abdul Muttalib berjalan ketika itu dalam satu jalan berempat. Dilihat sama ini pendeta, oh ini lain orang Persia, lain orang sini. Lalu didekatilah oleh pendeta ini. Lalu ditanya, dari mana? Dari Jazirah Arab. Tepatnya di kota mana? Kotanya kota Mekah. Nama pian siapa? Abdul Muttalib. Kemudian teman-teman beliau mengatakan nama-nama masing-masing. Maka pendeta ini terkejut mendengar Mekah. Kata ini pendeta, wahai Tuhan, bolehkah aku bertanya sekarang? Silakan. Aku mau bertanya, apakah sekarang ini di kotamu itu ada namanya Muhammad? Lalu Sayyidina Abdul Muttalib mengingat-ingat, apakah ada masyarakatnya itu bernama Muhammad? Sambil berdiskusi, sambil berbincang-bincang sama sahabatnya, apakah ada di tempat kalian Muhammad? Apakah ada? Maka mereka mengatakan semuanya tidak ada. Tidak ada nama Muhammad. Nama Muhammadnya asing. Asing ketika itu di kota Mekah, asing. Kemudian kata kakeknya Nabi Muhammad SAW, terus ada apa dengan Muhammad? Dengan nama Muhammad ini ada apa? Kemudian kata pendeta ini, wahai Tuhan, ketahuilah bahwa di dalam kitab Injil asli kami, yang kami anut ajarannya, itu nanti di kota Mekah ada nabi yang terakhir, nabi dan rasul yang terakhir bernama Muhammad. Di dalam kitab Injil asli itu tercantum bahwa nabi dan rasul terakhir bernama Muhammad yang akan dilahirkan di kota Mekah. Akan tetapi sekarang itu sudah dihapus. Tulisannya itu sudah dihapus. Jadi tidak ada lagi. Nah, kecuali yang asli. Wallahu alam kayak apa kan aslinya, wallahu alam. Cuman ini di dalam cerita itu pendetanya ini memang penganut Injil asli. Baik, kata Sayyidina Abdul Muttalib, terima kasih sudah memberitahukan
menginformasikan kepada kami. Nanti kami ketika pulang ke Mekah kami akan cari. Baik. Kemudian setelah mereka pulang berempat ini, berkawan bersahabat empat orang ini, di perjalanan mereka berbincang-bincang. Wah, berarti ini bakal ada hal yang besar di kota Mekah. Bakal ada hal yang istimewa di kota Mekah. Kenapa? Karena Nabi dan Rasul yang dicantumkan dalam kitab Injil yang asli lahir di kota Mekah. Maka ini adalah hal yang luar biasa. Akan tetapi kata Abdul Muttalib, seingat keluargaku itu tidak ada namanya Muhammad. Kenapa? Karena asing memang nama Muhammad dari zaman Nabi Adam sampai sampai zaman daripada Abdul Muttalib tidak ada yang namanya Muhammad. Lalu kata Sayyidina Abdul Muttalib, wahai kawan-kawanku, kalau kalian nanti punya anak atau punya cucu, dari kita berempat ini yang paling dahulu lahir, maka kita kasih namanya Muhammad. Maka kita kasih namanya Muhammad. Baik istrimu yang melahirkan anak laki-laki atau cucumu yang dilahirkan oleh anak-anakmu yang laki-laki namanya Muhammad. Maka mereka sepakat. Balik ke kota Mekah. Setelah sampai di Mekah ternyata Sayyidina Abdul Muttalib beberapa hari setelah pulang mendengar bahwa cucu beliau dilahirkan. Sayyidah Aminah ketika itu melahirkan bayi laki-laki. Yang paling duluan dari kesepakatan mereka berempat, siapa saja yang paling duluan melahirkan anak atau cucu laki-laki, maka diberi nama dengan Muhammad. Maka ketika itu Abdul Muttalib senang. Kenapa? Karena di antara mereka berempat, beliaulah yang memiliki cucu laki-laki yang paling dahuluan dibanding daripada kawan-kawannya. Maka senang dan gembira luar biasa. Beliau gendong itu bayi Muhammad. Beliau datangi Ka'bah. Setelah sampai di depan Ka'bah, beliau mengatakan, Ya Rabbul Ka'bah, wahai Tuhannya Ka'bah, aku beri nama anak ini dengan nama Muhammad. Kenapa? Karena memang luar biasa kelahirannya. Kelahiran Nabi Muhammad SAW sudah pakai celak mata. Sudah berkhitan. Putus sudah tali pusarnya. Kemudian beliau dalam keadaan sujud. Kemudian bergetar semua aras. Para malaikat-malaikat berkumpul menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW di alam semesta. Bidadari ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW berdandan berhias secantik-cantiknya. Itulah kisah mengapa Nabi Muhammad SAW diberi nama dengan Muhammad. Maka di dalam satu hadis dikatakan di dalam kitab Bajuri kalau tidak salah, siapa saja orang yang memberikan nama kepada anaknya Muhammad atau Ahmad, terserah setelahnya itu siapakah? Ahmad Wijaya kah? Muhammad Nugroho kah? Yang penting Muhammad awalnya atau Ahmad Kusasi ya. Ahmad Imam enggak misalnya. Ahmad Beni ya kan. Yang penting depan itu Ahmad ataupun Muhammad. Maka dia dengarkan faedahnya. Barang siapa yang nama anaknya atau namanya atau nama anaknya di depannya dipakai dengan nama Ahmad atau Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala akan malu menyiksa atau memasukkannya ke dalam nerakanya Allah. Kenapa? Berkat nama Muhammad. Berkat nama Ahmad. Malu Allah Subhanahu wa taala menyiksa nama seorang hamba itu Ahmad. Nama seorang hamba itu Muhammad. Bisa banyak besok berganti ngaran nih. Siap ulun tasmiakan berjamaah. Asal sembelihakan kambing lawan sembelihakan sapi aja ya kada. Jadi dalam hadis itu
Siapa saja orang yang bernama Ahmad ataupun Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala akan malu menyiksanya dalam neraka. Begitupun dengan orang tua, yang anaknya tadi itu bernama Ahmad ataupun Muhammad, sedangkan orang tuanya namanya tidak ada sangkut pautnya dengan Ahmad ataupun Muhammad, tapi anaknya namanya Ahmad ataupun Muhammad depannya. Maka Allah Ta'ala akan malu juga menyiksa daripada orang tuanya. Berkat apa? Berkat anak tadi bernama Ahmad ataupun Muhammad. Oleh karenanya, bila pian bisi anak nih, umpamanya sudah 4 bisi anak, kepingin sikong lagi anak, udah lakian. Dari 4 ikungnya nah, 4 orang nih kedidak nama Ahmad Muhammad. Nang kelima nih barang, niatakan ngarannya Ahmad badahulu atau Muhammad badahulu. Muhammad Yasin misalnya. Bagus. Muhammad Mubarak misalnya. Bagus. Ahmad Kusyairi misalnya. Bagus. Yang penting depannya Ahmad dan Muhammad. Agar apa? Agar kita semua dan orang-orang tua kita pun mendapatkan syafaat berkat nama daripada pengambilan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat, yang sakit diangkat penyakit oleh Allah, yang punya hajat mudah-mudahan hajatnya semuanya dikabul oleh Allah, yang punya urusan sulit mudah-mudahan dimudahkan di urusannya oleh Allah, yang punya rezeki surut mudah-mudahan ditambahkan rezekinya oleh Allah. Kita mengaku banyak dosa pada Allah, banyak dosa pada Rasulullah, banyak dosa kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Banyak dosa pada kerabat, jiran, tetangga, teman, suami, istri. Mudah-mudahan dengan majelis ini Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita semua. Kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Dapat mengucap kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala dini wa qulnatin salihah bisiril Fatihah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka an tusibana ala qiratin hadhihi wa ghayriha thawabu ajrin wa ajrin minka 'azima wa an tataqabbala minna fadlika wa ihsanika qabulan hasanan jamilan jalila wa nas'aluka Allahumma an taj'ala min hadiyati sunnah ila hadrati sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam min arwahi abai wa ikhwanina anbiya wal mursalin sallallahu alaihi wa sallam ajma'in wa ala alihi wa washabihi al-quraba wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi arba'ati al-amatin mujtahidin muqlidin fi din wal ulama al-amilin wal buqa wa ma'alizin wal qurra'in fasilin sadat sufiyat al-haqiqi muhaqqiqin wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi amatil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina tasbina ilaina wa ila khususan ila ruhi siapa nih? San Mukri bin Raksa Bangsa Wani Sufi Pak Renggo Witono bin Karto Suwito wa Samiyam binti Joyo Setiko. Allahumma ufir lahum marhamhum wa'afihim wa'afanhum. Allahumma ja'al kuburahum rawdah min riyadil jannah ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم إن كانوا محسنين فاسق بإحسانهم وإن كانوا مسيئين فاغفر لهم وتجاوز سيئاتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل هذا الدعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله
إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Al-Fakir minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha. Apabila ada salah kata tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqam waghfir lana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ma madha ya wasi'an. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an. Ya Rabbi taqabbal Allahu minkum.